Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Welcome to our presentation this morning. In here, I will present about analysis principles for analyzing learners' needs. Okay. Line principles for analysis learners' needs. Give first priority to communicative needs. Give equal importance to learning needs. Take context into account. Invite multiple perspective. Employ multiple data collection method. Treat needs analysis as an ongoing activity. Okay, friends, let's move on to the next slide. Okay, principle for analysis learners' needs. The first, give first priority to communicative needs. Communication needs come to attention when is the belief that what learners are taught should be specifically what they will really use and that this should determine the contents of ESP courses. Mobley 97-8, Double Evans and Sejon 1998, it is also argued that specific knowledge concerning English language alone isn't sufficient. The ability to communicate also involves understanding the discourse practices where the language is situated and in which learners must operate. Long 2005, I 2005b 2002. While many types of needs can be addressed in on ESP course, communication needs analysis is particularly necessary. Jadi teman-teman memberikan prioritas pertama pada kebutuhan komunikasi. Nah, kebutuhan komunikasi menjadi perhatian ketika diyakini bahwa apa yang diajarkan kepada peserta didik haruslah secara spesifik apa yang akan mereka gunakan, dan hal ini akan menentukan isi kursus ESP. Mobley dan seterusnya juga dikatakan bahwa pengetahuan khusus mengenai bahasa Inggris saja sudah cukup, namun kemampuan untuk berkomunikasi juga melibatkan pemahaman mengenai praktik wacana di mana bahasa tersebut berada dan di mana peserta didik harus beroperasi. Long 2005E, 2005B, or 2002, meskipun banyak jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi dalam kursus ESP, analisis kebutuhan komunikasi sangat diperlukan. Nah, jadi teman-teman, yang perlu digarisbawahi di sini, pentingnya memberikan prioritas pada kebutuhan komunikasi dalam konteks pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan khusus ESP. Hal ini menekankan bahwa pengajaran ESP harus spesifik dan relevan dengan situasi yang akan dihadapi peserta didik, serta memperhitungkan praktik komunikasi dalam konteks nyata di mana mereka akan menggunakan bahasa tersebut. Analisis kebutuhan komunikasi menjadi landasan penting untuk merancang kursus ESP yang efektif. Okay, let's move on to the next slide. Give equal importance to learning needs. Cognitive and affective variables, as well as learning situation, are influential in determining the manner in which a language is learned or should be learned. Berwick 1989 and Brandley 1989, Hutchinson and Waters 1987 argue that the study language description, namely the students of communication needs, does not enable someone to learn a language. Nah, jadi di sini variabel kognitif dan efektif serta situasi pembelajaran sangat berpengaruh dalam menentukan cara bagaimana situasi bahasa dipelajari atau harus dipelajari. Berwick 1989, Brandley 1989, Hutchinson, dan Waters 1987 berpendapat bahwa studi deskripsi bahasa, yaitu studi tentang kebutuhan komunikasi, tidak memungkinkan seseorang untuk mempelajari suatu bahasa. Nah, teman-teman, jadi
menyatakan ini menyatakan bahwa faktor-faktor seperti variabel kognitif, emosi, dan afektif emosi, serta situasi pembelajaran memengaruhi cara seseorang belajar atau harus belajar bahasa. Hutchinson dan Waters juga menekankan bahwa hanya mempelajari deskripsi bahasa saja tidak cukup. Jadi penting untuk memahami kebutuhan komunikasi agar pembelajaran bahasa menjadi efektif. Okay, everyone, let's move on to the next slide. Take context into account. Context influences the teaching of ESP Holiday and Cook 1982, Jordan 1997, Rich and Kinserl, language teaching and design that does not consider particular groups of students is likely to be either inefficient or inadequate. Long 2005. For instance, English instruction for the technical students can be directly based on the students' specialist knowledge. Engineering, as suggested by Hutchinson and Waters 1997, the civil engineering students of the course under investigation will come from the technical background. Nah, jadi konteks mempengaruhi pengajaran ESP, Holiday, dan seterusnya. Pengajaran dan desain bahasa yang tidak mempertimbangkan kelompok siswa tertentu kemungkinan besar tidak efisien atau tidak memadai. Nah, sebagai contoh, pengajaran bahasa Inggris untuk mahasiswa teknik dapat secara langsung didasarkan pada pengetahuan khusus mahasiswa, misalnya teknik. Seperti yang disarankan oleh Hutchinson dan Waters, mahasiswa teknik sipil dari program studi yang diteliti akan berasal dari latar belakang teknik. Nah, jadi di penjelasan ini menekankan bahwa konteks memiliki dampak besar dalam pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan khusus CSP. Pengajaran yang tidak mempertimbangkan konteks khusus dari kelompok siswa dapat menjadi tidak efisien atau tidak memadai. Sebagai contoh, pengajaran untuk mahasiswa teknik harus disesuaikan dengan pengetahuan khusus mereka dalam bidang teknik. Nah, jadi teman-teman, hal ini menerangkan pentingnya merancang pengajaran ESP yang relevan dengan konteks dan kebutuhan spesifik siswa. Okay, friends, let's move on to the next slide. Embedded multiple perspectives. Learners' English needs depend on various expectation, interpretation, and individual value judgment. Behrens Vandermans points out that research to have attitudes concerning language needs, which inevitably influence their choice of research objectives and their interpretation of the findings. Multiple perspectives refer to institution, teachers, and learners. ESP relates to work or professional study situation. Bloedew and Pitch, Jordan 1997, therefore stakeholders from both locations should be invited to participate in needs analysis research. So, jadi kebutuhan bahasa Inggris serta peserta didik bergantung pada berbagai ekspektasi, interpretasi, dan penilaian nilai individu. Van der Meren menunjukkan bahwa para peneliti memiliki sikap yang berbeda mengenai kebutuhan bahasa, yang tentunya mempengaruhi pilihan mereka terhadap tujuan penelitian dan interpretasi mereka terhadap temuan-temuan yang ada. Berbagai perspektif mengacu pada institusi, guru, dan peserta didik. Nah, jadi ESP berkaitan dengan situasi kerja atau studi profesional. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan dari kedua lokasi harus diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian analisis kebutuhan. Nah, jadi teman-teman, kebutuhan bahasa Inggris peserta didik dipengaruhi oleh berbagai ekspektasi. Nah, yang pertama tadi ada interpretasi dan penilaian nilai individu.
Nah, jadi pendekatan terhadap analisis kebutuhan bahasa dipengaruhi oleh sikap peneliti yang mencerminkan pilihan mereka dalam penelitian dan cara mereka menginterpretasi temuan. Berbagai perspektif termasuk dari institusi, guru, dan peserta didik. Nah, harus dipertimbangkan dalam analisis kebutuhan, terutama dalam konteks ISP yang berkaitan dengan situasi kerja atau studi profesional. Nah, oleh karena itu, melibatkan para pemangku kepentingan dari kedua lokasi, institusi dan tempat kerja, atau studi, penting dalam penelitian analisis kebutuhan. Okay, friends, let's move on to the next slide. Ada employ multiple data collection method. Nah, so use of multiple data collection methods is recommended when dealing with complex needs and for validating data. Study revealed that some of the language needs of hotel mates could not have been won in participant observation had not been employed, and in addition to the study of task force prediction. Some of the data collection methods that will capture all available data include individual interviews, class observation of students' work samples, focus group interviews, and evaluation of instrumental materials. Jadi penggunaan beberapa metode pengumpulan data direkomendasikan ketika berhadapan dengan kebutuhan yang kompleks dan untuk memvalidasi data. Nah, di sana juga ada Gelabert 2005 atau Hutchinson dan Waters 1987 dan lainnya mengungkapkan bahwa beberapa kebutuhan bahasa pelayan hotel tidak dapat ditemukan jika observasi partisipasi tidak digunakan sebagai tambahan dari studi tentang prediksi gugus tugas. Beberapa metode pengumpulan data yang akan menangkap semua data yang tersedia termasuk wawancara individu, observasi kelas sampel kerja siswa, wawancara kelompok terfokus, dan evaluasi materi instrumental. Nah, jadi di slide ini merekomendasikan penggunaan beberapa metode pengumpulan data ketika menghadapi kebutuhan yang kompleks dan untuk memvalidasi data. Studi menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kebutuhan bahasa, beberapa metode seperti wawancara individu, observasi kelas, atau situasi kerja. Nah, jadi wawancara kelompok berfokus dan evaluasi materi instrumental diperlukan. Contohnya, studi tentang kebutuhan bahasa pelayan. Studi tentang kebutuhan bahasa pelayan hotel menunjukkan bahwa observasi partisipasi penting sebagai tambahan dari metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap. Okay, everyone, let's move on to the next slide. Treat needs analysis as an ongoing activity. So, finally, an ESP program that aims to the ever-changing needs of the learners will include an ongoing system of evaluation aiming to provide information on how the program itself can be improved through the introduction of changes that are deemed necessary. Learners' needs should be analyzed on an ongoing basis because they are likely to change over time, depending on contextual and human affective variables. Brown 1995, Holiday 1994, Hutchinson and Waters 1987, dan lainnya. This principle expands the attention of needs analysis to include both curriculum development and action research. Nah, jadi di slide terakhir ini sebuah program ISP yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang terus berubah akan mencakup sistem evaluasi yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang bagaimana program itu sendiri dapat ditingkatkan melalui pengenalan perubahan yang dianggap perlu. Nah,
Jadi kebutuhan peserta didik harus dianalisis secara terus-menerus karena mereka cenderung berubah dari waktu ke waktu. Nah, tergantung pada variabel kontekstual dan efektif manusia. Brown dan lainnya, prinsip ini memperluas perhatian analisis kebutuhan untuk mencakup pengembangan kurikulum dan penelitian tindakan. Nah, jadi di slide ini menekankan pentingnya program ISP yang responsif terhadap perubahan dalam kebutuhan peserta didik dengan memasukkan sistem evaluasi berkelanjutan. Jadi, tujuan sistem evaluasi ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana program dapat ditingkatkan dengan memperhatikan perubahan yang diperlukan. Analisis kebutuhan peserta didik harus dilakukan secara terus-menerus karena kebutuhan mereka cenderung berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor konseptual dan afektif. Jadi pendekatan ini memperluas perhatian analisis kebutuhan untuk mencakup pengembangan kurikulum dan penelitian tindakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan program ISP secara berkelanjutan. Okay everyone, maybe that's all from me. Thank you very much for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.